saya hormati Ketua Tim Pemenang Mesra, yang saya hormati Ibu Kepala Distrik Jaur, yang saya hormati Bapak Kepala Suku Murisian Goa, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudari para tamu undangan hadirin sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena selama 2 tahun 7 bulan itu saya tidak menyentuh hati Bapak Ibu sekalian, tetapi saya benar-benar kerja maksimal untuk Kabupaten Nabire yang begitu berantakan, baik dari sisi infrastruktur, manajemen pemerintahan, dan termasuk pengelolaan keuangannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya bahagia sekali ketika kedua kali lagi dengan sukacita penuh dalam keadaan suasana kemesraan ini ketemu dan berhadapan tatap muka dengan kita sekalian. Ini MC juga saya pikir ini Panukupa yang pindah di sini, ternyata ini ada anak-anak muda yang sudah regenerasi lagi. Oleh sebab itu terima kasih MC yang sudah membangkitkan suasana di tempat pertemuan kita di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, selama masa kepemimpinan kami 2 tahun 7 bulan, saya pimpin ini ketika kalau tidak menyentuh hati Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tadi permohonan maaf sekalian. Karena saya juga manusia biasa, selalu saya katakan bahwa kuasa Mesias tidak sama dengan kekuasaan Mesias. Nama mirip-mirip, tapi Mesias itu yang dulu Pak Yudas jual. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan ini. Penempatan jabatan di dalam birokrasi pemerintahan. Sebelumnya dulu hanya Peter Erari saja, asisten 3 saja berapa tahun. Tetapi ketika kalau kita ini terjemahkan Undang-Undang Otonomi Khusus dari Sorong sampai Merauke, tetapi saya harus terjemahkan kembali di dalam sub otonomi khusus di dalam wilayah otonomi khusus besar di Pulau Papua, bahwa wilayah hukum Kabupaten Nabire ini harus anak negeri 8 suku harus tuan di atas negerinya sendiri. Oleh sebab itu sekretaris daerah ini gambar daripada orang asli. Berapa SKPD yang kita tempatkan di sini? Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Nabire hari ini saya proteksi bahwa kita dengan tim-tim dan teman-teman partai politik bikin pemetaan kemenangan. Ketika kita lakukan itu 80% pasti periode ini kita akan menangkan. Tapi hari ini konsentrasi kita di 2029. Setelah saya berakhir masa jabatan selesai dari 8 suku, siapa nanti akan tongkat estafet pemerintahan akan lanjut. Ini yang kebersamaan kita harus ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika pada saat saya urus terhadap pemekaran daerah otonom baru untuk Provinsi Papua Tengah, banyak yang terjadi pro kontra. Kenapa negara ini lakukan pemekaran di daerah otonom baru di Provinsi Papua? Supaya masalah politik di tanah Papua ini, supaya pengamanan ini lebih mantap lagi untuk kedamaian Papua, sehingga kita harus terbagi kota-kota sentral, pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Oleh sebab itu kita yang ada ini sekarang di Papua Tengah di sini. Bapak Ibu sekalian, ketika Provinsi Papua Tengah ada di sini, pastilah jangkauan pelayanan pemerintah Provinsi Papua Tengah itu akan tersentuh bagi kita sekalian, sehingga hari ini kita merasakan mungkin lampu sudah nyala ya di Kampung Sima. Itulah dampak positif yang kita peroleh. Kalau ada anak-anak kita dari Kampung Sima dan Distrik Yaur yang ada sekolah di Jayapura, ini ada 2 asrama besar yang kita sudah bangun di Jayapura. Suruh saja mereka tinggal di situ. Ketika beberapa hari lalu saya ke kunjungi asrama, ada yang masih kosong. Daripada beban biaya untuk kita bayar kos, kontrak, dan sebagainya itu mahal, suruh saja tinggal di asrama. Asrama itu besar 2 lantai.
Tahun ini kita sedang bangun di Manokwari, asrama putri. Ya. Anak-anak kita bisa tinggal di Manokwari. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, siapapun dia, untuk demi pelayanan untuk satu persatu itu memang sangat sulit ketika kalau kita ada di posisi itu. Tetapi satu kebijakan tertentu yang untuk mengambil satu langkah demi masyarakat Kabupaten Nabire kita bisa lakukan, tetapi ini merupakan satu kebijakan yang memang benar-benar menyentuh ke masyarakat. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ini orang asli Nabire di sini. Saya orang asli di sini. Pertarungan kali ini saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir karena istri seorang bupati 2 periode saja kita kasih kalahkan di tahun 2021. Calon gubernur yang ditopang oleh gubernur saya, calon bupati kemarin yang ditopang oleh gubernur Provinsi Papua saja kita sudah kalahkan. Ya, apalagi yang hari ini saya pikir ya beliau baru datang. Ya. Karena di dalam peperangan ini kan kita akan baku serang di wilayah kita masing-masing. Calon lain mereka serang saya di Kalibobo, tetapi termasuk Kampung Sima dan Yaur juga mereka akan serang saya. Karena ipar itu mahal. Kalian yang saya hormati, ketika saya masuk sebagai Bupati Kabupaten Nabire, masalah yang saya harus tanggung jawab dan selesaikan, yang masalah yang tinggalkan oleh pemimpin sebelumnya, itu pinjaman di Bank Papua 180 miliar yang kita harus kembalikan. Kemudian utang tunggakan di rumah sakit itu 21 miliar. Dana desa tahun 2020 itu 20 miliar. Ini Pak Sabena dia tahu. Ya. Kemudian tunggakan PLN itu sangat besar sekali. Sehingga lampu tidak bisa kasih nyalakan sepanjang jalan. Itu semua kita harus tanggung jawab. Sampai hari ini dari 180 miliar, ini kita masih terutang sampai hari ini 50 miliar. Dan kita harus selesaikan. Hanya masyarakat itu lihat jalan hancur, sampah banyak, itu saja yang bisa lihat. Padahal di dalam pemerintahan itu, hancur juga seperti jalan yang kita lihat hancur. Tumpukan sampah juga banyak begitu. Jadi saya harus bersihkan itu semua. Bapak Ibu sekalian, pegawai saja 207 orang saya harus hentikan. Saya berikan SK pemberhentian dari pegawai ini. Kali ini SK bodong, SK palsu saja mereka coba-coba. Sehingga Kabupaten Nabire ini mengakibatkan kerugian negara 49 miliar selama 5 tahun. Itu saya harus selesaikan. Sehingga sekarang tim lawan saya yang sedang kowar-kowar adalah kelompok yang 207 orang itu yang kowar-kowar untuk serang saya. Karena memang itu nip palsu, nip bodong yang dibuat oleh bupati sebelumnya. Sehingga saya dapat penghargaan selama 2 tahun 7 bulan itu 13 penghargaan. Ya. Satu adalah penataan ASN terbaik. Penataan pengelolaan keuangan terbaik juga kita dapat. Penataan BPJS terbaik juga kita dapat. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Nabire ini sedang kita benahi pelan-pelan. Wajar kalau orang lain tidak anggap bahwa itu rumahnya sehingga dia mau berantakan sapu apa kotoran apa, biarkan begitu, itu ya, biasa. Tapi karena saya anak negeri di sini dan saya merasa bahwa ini rumah saya dan saya harus tanggung jawab dan saya harus bersihkan. Saya percaya hari ini masyarakat Kabupaten Nabire ini pemilih cerdas. Tidak akan beli kucing dalam karung. Pasti mereka akan lihat faktanya, realitanya. Kami hadir di sini. Yang pertama tadi Pak Bupati sudah menyampaikan beberapa visi misi yang akan kami lanjutkan 5 tahun ke depan. Saya mungkin tambahkan bahwa salah satunya adalah peningkatan stabilitas keamanan di Kabupaten Nabire, kemudian peningkatan pelayanan pendidikan, kedua kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian stabilitas keamanan dan keagamaan. Ya. Makanya di visi kami adalah aman, mandiri, sejahtera secara berkelanjutan. Ya, ini yang menjadi visi-visi kami untuk 5 tahun ke depan.
Saya mungkin lebih agak fokus sedikit untuk memperkenalkan diri, sekalipun saya di sini bukan baru. Ya. Saya di Nabire baru 54 tahun. Baru 54 tahun ada di Nabire. Jadi kami juga orang Nabire. Kalau Pak Bupati asli Nabire, kalau saya orang Nabire, orang Oyehe. Ya. Saya sebelumnya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri yang bekerja di Polri selama 36 tahun 9 bulan. Tapi karena Pak Bupati minta saya memberikan amanah kepada saya untuk mendampingi beliau, sehingga saya harus mundur dengan hormat dari dinas kepolisian. Artinya apa? Saya pensiun dini. Sebenarnya saya masih ada 2 tahun. Kalau undang-undang Polri berubah, saya masih bisa 4 tahun. Ya. Tapi tertanggal 1 Agustus 2022, saya resmi menjadi pensiunan Polri atau purnawirawan Polri untuk terjun ke politik mendampingi Pak Bupati Pak Mesar Magai sebagai calon wakil bupati Kabupaten Nabire. Orang tua kami sudah lama merantau di Papua. Sapu bapak itu tahun 67 sudah ada di Jayapura. Sudah merantau di Jayapura, dulu bilang masih apa Hollandia kah Sukarnapura itu, ya. Kemudian 69 bapak saya ke Nabire dan pulang ambil keluarga sampai hari ini kami ada di Nabire. Bapak mama Sumati ada kubur di Kusuma Bangsa. Ini saya punya adik bungsu ini, ya. Adik bungsu lahir di Nabire tahun 78 di Pasar Oyehe. Kami tinggal di Pasar Oyehe itu masih sepi, masih hutan belantara. Sapu rumah itu rumah yang ketiga, ya, rumah yang ketiga. Sekeliling itu hanya hutan belantara, ya. Jadi saya mendampingi Pak Bupati sebagai calon wakil bupati. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan orang baru, tapi saya orang Nabire. Saya tidak akan kemana-mana, ya. Kalau Don datang jadi calon di sini, Don kumpul harta, kemudian bawa pulang, saya tidak. Ya, saya akan membangun dan berbagi untuk masyarakat Kabupaten Nabire. Sapu Mama Warope hormat, Mama tuh ketemu. Ini kompleks pas depan rumah. Jadi Mama pun depan rumah itu yang pas di mata jalan itu, anak ada pasang situ. Kakak kompleks harga mati. Mama, ya. Kemarin kita pasang baliho dengan Mama pu anak-anak. Ya. Saya kalau ada apa-apa, Mama pu anak-anak kerja buat saya. Tuh bikin gotka, bikin apa, ya. Jadi saya sekarang tinggalnya di Kota Lama, lo bilang Morgo Tengah. Morgo Tengah. Itu sekarang tempat tinggal saya. Jadi kalau saudara-saudara mau main-main ke rumah, silakan. Sapu rumah itu dari dulu. Saya tidak pernah kunci, tanya Yohan ini. Tapi dia bilang saya nanti antar ikan, sampai sekarang tidak pernah antar ikan. Oh pernah satu ekor ya? Berapa? Ya. Ikan jual buat keluarga, ya. Jadi begitu. Saya tinggal di Kota Lama, tepatnya di Morgo Tengah. Baku depan dengan Mama Barope. Hormat. Ya, kami mewakili, yang pertama mewakili keluarga, dan yang kedua khususnya mewakili kampung kami, sehingga kami selaku orang tua hanya ingin berpesan kepada adik-adik kami dan saudara-saudara kami untuk bersama-sama mengawal dan mengantar Bapak Mesar Magai dan Pak Burhanuddin sampai di tempat pelantikan. Itu yang saya harapkan karena saya sudah mengetahui sosok beliau. Saya ingin cerita sedikit. Pada tahun 2007 kalau nggak salah, di Puskesmas Kampung Bami ada kejadian, Bu, yaitu seorang ibu bidan kehilangan anaknya. Setelah dicari ketemu di dalam sumur, sehingga anak itu meninggal. Spontanitas orang tuanya berontak, sedangkan ada di sekitar situ, sehingga secara berlarian ibu itu minta tolong
bahwa sumur ini harus hari ini ditutup, sehingga kami mencari proyek yang ada. Setelah saya lari di bawah jembatan Kampung Ilhami itu, kebetulan beliau ada Bapak Misak Mage waktu itu dengan Bapak Peter Worobai sedang memperbaiki talon share-share ini, sehingga kami menangis ke hadapan beliau minta tolong, minta timbunan 3 rit. 15 menit kemudian 2 rit itu datang, dan hari itu pun sumur kita kubur. Mungkin beliau masih ingat. Jadi hal ini yang tidak lupa dari ingatan kami. Dan yang kedua Pak, kami tidak punya permintaan apa-apa, hanya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak ke pimpinan Bapak. Kami mayoritas petani di Kampung Bambi itu, selama beliau belum menjabat, kami mau mendapat pupuk itu kesulitan Pak, sehingga kepemimpinan beliau dan di bawah naungan Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas, kami mendapatkan pupuk secara mudah. Sekalipun itu menebus, tetapi kami diberi kemudahan, sehingga inilah yang mengacu kita untuk mengajak saudara-saudara kami yang ada di Kampung Bambi. Dan mungkin sebelumnya Pak, tadi sebelum kita ada beberapa pantun, kami juga ingin memberikan pantun, tapi tolong nanti setelah kita bilang nomor 2, Bapak bilang busuk. Coblos. Salam sayang tak akan hilang, salam manis tak akan habis. Salam jumpa lewat nomor 2. Coblos. 4 kali 4 ada 16, sempat tidak sempat, mari kita antar sampai tempat. Oke. Jadi itu yang kami pesan. Saya mohon Pak, inilah komitmen kami. Jadi saya mohon anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang bermukim di kampung kami tahu diri Pak bahwa kami ini pendatang, sehingga kami sudah kenal akrab dengan teman-teman yang ada di Kampung Sima. Program apapun kami ikuti karena kami adalah punya utang budi sama beliau, sehingga kami harus tahu diri. Mungkin itu yang kami sampaikan Kak. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC saya minta waktu. Di tahun 2020 ketika saya kampanye, masalah pupuk ini itu keluhan masyarakat. Tapi saya bersyukur ketika kami terpilih sebagai bupati, pupuk itu kita bagi 2. Pupuk subsidi untuk non-OAP, kemudian pupuk pengadaan lewat tanah otsus itu untuk OAP. Sehingga hari ini keluhan masyarakat pupuk di tahun 2020 hari ini sudah surplus, malah lebih sampai habis. Kita bagi, tetapi justru sekarang ini kita sewa-sewa gedung untuk kita tampung pupuk. Sehingga ketika panen raya di SP1 oleh Hipeta, itu saya marah. Itu bukan programnya Hipeta, tetapi itu programnya pemerintah daerah. Hipeta hanya pakai nama. Oleh karena itu saya marah. Saya bilang kenapa ini Pemda yang kita bina, Hipeta yang kamu pakai nama. Oleh sebab itu hari ini di tahun 2020 ini keluhan masyarakat adalah masalah pupuk. Kemudian hari ini pupuk masih tersisa kita. Masih ada beberapa gudang yang kita masih sisakan. Sehingga kita tidak ada kendala untuk masalah pupuk. Hanya pupuk itu yang kita tidak pernah lihat, tetapi setelah 2022 ini pupuk malah kita lebih. Itu yang kami lakukan. Tapi kalau kita orang Papua itu banyak kita bikin kebun itu di hulu-hulu sungai dan sebagainya, sehingga pupuk ini nomor 2. Tetapi bagi masyarakat pendatang terutama suku Jawa dan sebagainya itu karena sawah, sehingga harus mereka butuhkan pupuk untuk tanam padi dan sebagainya, sehingga ini bermanfaat besar. Dan bersyukur bahwa Kabupaten Nabire tidak ada kendala untuk masalah pupuk. Terima kasih.